kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya ingin mempresentasikan terkait pelayanan sesuai dengan prinsip syariah di Rumah Sakit Ummah Zahra dan indikator capaian mutu syariah di Rumah Sakit Ummah Zahra. Ya, langsung saja. Jadi inilah sejarah singkat Rumah Sakit Ummah Zahra. Jadi Rumah Sakit Zahra ini berlokasi di Jalan Kartini nomor 109 di Desa Kalirejo, Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah. Rumah Sakit Ummah Zahra ini berdiri sejak tahun 11 Mei 2014 dan alhamdulillah mulai beroperasional pada tanggal 5 Juli 2015 dan alhamdulillah semenjak berdirinya Rumah Sakit Zahra ini Rumah Sakit Zahra ini berada di bawah kepemilikan PT Tirta Blater Kusuma Sejahtera dan Rumah Sakit Zahra merupakan rumah sakit swasta kelas C yang alhamdulillah dari tahun 2015 sejak berdiri kami operasionalnya langsung kelas C dan pada saat ini Rumah Sakit Zahra dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit yaitu saya sendiri, Dr. Dita Setiawati. Jadi perkembangan rumah sakit kami dari tahun 2004 bermula dari bidang praktek mandiri yaitu Umi Maria Westina. Saat itu kami memiliki 4 tempat tidur dan di tahun 2007 kami berubah menjadi rumah bersalin dengan 10 tempat tidur dan di tahun 2008 menjadi balai pengobatan rumah bersalin dengan 13 tempat tidur dan alhamdulillah pada tahun 2014-2015 Rumah Sakit Zahra berdiri dengan kelas C dengan 79 tempat tidur dan di tahun 2022 kami menjadi 118 tempat tidur dan di tahun ini tahun 2024 kami memiliki 121 tempat tidur. Jadi inilah misi dan visi Rumah Sakit Ummah Zahra, yaitu visinya yang pertama visinya menjadi rumah sakit bernuansa Islami yang dipercaya masyarakat dengan 3 misi, yaitu yang pertama memberikan pelayanan yang bermutu, profesional dan ramah. Yang keduanya mewujudkan citra Islami pada semua karyawan, baik tindakan maupun penampilan. Yang ketiga yaitu mengembangkan jiwa melayani secara amanah dan tanggung jawab pada setiap karyawan. Moto kami yaitu ihsan dalam pelayanan. Jadi inilah pelaksanaan standar syariah di Rumah Sakit Syariah. Yang pertama standar syariah untuk ARK. Jadi kami melakukan implementasi pemberian buku bimbingan kerohanian kepada setiap pasien yang datang di rumah sakit dengan 2 BPI kami. Jadi kami memiliki 2 BPI. Kalau pasien laki-laki insya Allah akan dikunjungi oleh BPI-nya yang laki-laki dan pasien yang perempuan atau akhwat juga akan dikunjungi oleh BPI yang perempuan. Dan untuk standar syariah ARK berjalan perjalanan ambulan dengan audio Islami, insya Allah di setiap ambulans 3 ambulans kami semua audionya audio Islami. Dan untuk standar syariah AP, SSAP yaitu implementasi pelayanan laboratorium sesuai kaidah syariah. Jadi insya Allah kalau pasiennya perempuan dilayani oleh perempuan dan implementasi pelayanan radiologi sesuai kaidah syariah. Karena kami dokter radiologinya laki-laki, jadi kalau pasiennya perempuan insya Allah masih tetap terjaga auratnya dengan baju USG dan didampingi oleh radiografer yang perempuan juga. Jadi untuk SSKE juga kami melakukan edukasi pendidikan keislaman pada setiap pasien yang datang ke Rumah Sakit Zahra dan adanya pelaksanaan program PKRS. Jadi program-program rumah sakit yaitu pertama ada senam persadia. Jadi alhamdulillah Rumah Sakit Zahra ditunjuk oleh Persatuan Diabetes Seluruh Indonesia cabang Lampung menjadi salah satu rumah sakit anggota persadia. Jadi yang membina masyarakat yang memang memiliki diabetes mellitus atau memiliki kemungkinan faktor resiko untuk kena diabetes mellitus. Kami punya kegiatannya yaitu senam persadia yang insya Allah kita laksanakan di setiap hari Rabu dan pagi di jam 7 pagi. Selain senam kami juga ada edukasi dan pemeriksaan gratis untuk anggota persadia. Yang kedua, kami melakukan bakti sosial dengan organisasi Islam dan alhamdulillah di Kalirejo ini kami bekerja sama dengan organisasi Islam di Kalirejo yaitu dengan LKNU, Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.
Yang selanjutnya bakti sosial dengan kampung, yaitu program Bupati untuk menjalankan bunga kampung ya, Bupati ngantor di kampung gitu. Nah jadi setelahnya juga kami bakti sosial dengan FKTP. Saat itu kami melakukan bakti sosial di Puskesmas Sendang Agung di tahun ini, dan kami juga melakukan bakti sosialnya banyak dengan pemeriksaan gratis, pemeriksaan mata untuk ibu-ibu dan gadis-gadis, skincare, pemeriksaan kulit, dan ada juga sunat massal untuk bakti sosialnya. Terus kami juga melakukan sosialisasi TB pada pengunjung rumah sakit bersama dengan dokter spesialis kami, yaitu dokter spesialis paru. Dan kami juga menyelenggarakan adanya yoga atau senam untuk ibu-ibu hamil gratis di Rumah Sakit Ummah Zahra. Dan inilah edukasi dan pemeriksaan kesehatan gratis pada setiap hari Rabu pagi di jam 7 dengan senam bersedia. Inilah program-program PKRS kami. Kami juga ada perpustakaan mini di Rumah Sakit Al-Zahra yang isinya ya tentang buku-buku Islam dan buku-buku kesehatan dan edukasi keislaman untuk pengunjung langsung dari BPI-nya juga. Kegiatan ini yang kita lakukan di Rumah Sakit Al-Zahra. Untuk SSPBK, pendampingan rohani pada pasien oleh BPI, dan kami juga menyediakan atau melaksanakan jika ada pasien yang menginginkan untuk diruqyah juga kami bisa, dan kami melaksanakan itu. Pendampingan pasien pada akhir kehidupan, yaitu kami insya Allah yang tadi disampaikan, semoga Rumah Sakit Al-Zahra yang sakit dan pun qadarullah harus meninggal, insya Allah dalam keadaan Islam dan insya Allah juga sesuai dengan syariat, yaitu insya Allah pasti ditakir. Dan implementasi untuk pelayanan jenazah, kami juga menyediakan untuk pelayanan jenazah jika ada pemulasaran jenazah. Ini terkait obat atau farmasi SSPO. Jadi kami selalu melakukan rapat koordinasi KFT dengan Komite Syariah dalam penggunaan obat dengan kandungan obat yang diharapkan. Jadi obat-obat yang belum memiliki label halal itu juga terdaftar di rumah sakit kami, dan kami untuk menggunakan itu harus dan pasti melakukan inform konsen dulu kepada pasien kalau kandungan obat ini mungkin ada kandungan yang haram. Jadi apakah mau atau tidak, inform konsennya juga dilaksanakan insya Allah. Dan pengkajian halal haram obat serta formularium di farmasi. Jadi nanti dalam formularium rumah sakit juga terdaftar obat-obat apa saja yang mungkin obatnya masih belum memiliki label halal. Dan kami pisahkan obat-obat yang non halal. Jadi untuk saat ini ada 2 obat di rumah sakit kami yang masih belum memiliki sertifikat halal, yaitu ada obat jantung dan obat vaksin. Vaksinnya vaksin ATS ya. Jadi ini implementasi penguatan pesan-pesan agama pada kemasan obat. Jadi insya Allah di kemasan, di label etiket obatnya, di plastiknya, ini insya Allah kami ingatkan untuk membaca bismillah dulu sebelum meminum obat, dan insya Allah kami doakan semoga lekas sehat, yaitu ini juga implementasi edukasi dan konseling dengan pesan agama. Jadi edukasi dari farmasi juga memuat pesan-pesan agama yang disampaikan oleh setiap pasien. Dan ini alhamdulillah untuk standar syariah PAP. Jadi kami instalasi gizi kami sudah mendapatkan sertifikasi gizi halal oleh BPJPH, dan kami juga melakukan pendampingan spiritual untuk pasien koma. Jadi kalau pasiennya di ICU, kalau tidak didampingin, kami selalu menyediakan MP3 yang kami pasangkan untuk pasien yang koma. Jadi selalu ada murotal dan asma Allah yang disampaikan terus di MP3 itu. Dan ini pasti dengan persetujuan pasien dan keluarga. Jadi pedasui juga ini adalah kerudung yang digunakan untuk menyusui. Jadi ibu-ibu yang menyusui di Rumah Sakit Al-Zahra juga tetap terjaga untuk auratnya. Penggunaan hijab pada saat operasi. Jadi waktu operasi juga untuk yang perempuan, apalagi misal tim dari operasinya juga bukan yang sama-sama ahwat, itu ada yang dokternya, apalagi untuk saat ini dokter objin kami memang masih laki-laki semua. Jadi
untuk pasien yang operasi juga kita gunakan hijab, dan memang misal tidak membawa, insya Allah kami siapkan dari Rumah Sakit Az-Zahra. Jadi, dan selanjutnya edukasi pelayanan kontrasepsi. Jadi KB juga sebelum KB di Rumah Sakit Az-Zahra pasti kami akan jelaskan dulu manfaatnya untuk KB tersebut, yang pastinya tidak melanggar dengan prinsip syariah. Terus pemasangan EKG dan daur kateter atau DC sesuai gender. Jadi kalau di Rumah Sakit Az-Zahra, kalau pemeriksaan jantung, rekam jantung, EKG, kalau pasiennya perempuan, insya Allah pasti perawatnya yang masang perempuan. Dan begitu pula untuk pasien laki-laki pasti yang akan memasang rekam jantungnya juga pasti laki-laki. Begitupun juga kateter urin atau daur kateter. Jadi kateter urin juga sesuai dengan gendernya. Kalau perempuan ya pasti perempuan, insya Allah. Ini untuk standar syariah SSMF terkait fasilitas rumah sakit, yaitu salah satunya fasilitas ibadah. Jadi alhamdulillah kami Rumah Sakit Az-Zahra saat ini sudah memiliki Masjid Az-Zahra yang kami gunakan insya Allah untuk beribadah dan memudahkan setiap keluarga pengunjung untuk beribadah dan mendoakan keluarga yang sedang sakit di Rumah Sakit Az-Zahra. Dan ini juga terbuka untuk umum, jadi bebas siapa aja yang mau datang boleh. Terus untuk standar syariah selanjutnya, kami juga untuk laundry, kami juga sudah mendapatkan sertifikat laundry halal oleh LPPOM. Jadi semua bahan sabun kimia dan lain sebagainya untuk pencucian bahan-bahan yang infeksius, non-infeksius, dan yang mengandung najis, insya Allah kami sudah pisah-pisahkan semua tempat pencuciannya. Jadi tidak akan ada yang bergabung kalau itu ada yang kemungkinan najis di dalam situ. Jadi alhamdulillah sertifikat ini sudah kami dapatkan juga. Terus kita lanjutkan untuk sosialisasi seluruh staf tentang kebersihan tangan dan penggunaan chemical yang tersertifikasi halal. Jadi baik sabun dan lain sebagainya itu yang ada di Rumah Sakit Az-Zahra, insya Allah semuanya sudah tersertifikasi halal atau berlabel halal. Baik, misalnya nanti ada yang ke toilet pakai chemicalnya, sabunnya, insya Allah itu juga sudah berlabel halal. Selanjutnya untuk mutu, insya Allah nanti akan disampaikan untuk capaian mutu kami, mutu wajib syariah dan standar pelayanan minimal syariahnya, dan insya Allah selalu dilaporkan untuk mutu wajib syariah dan standar pelayanan minimal dari Rumah Sakit Syariah di setiap triwulan, dan insya Allah di setiap akhir tahun kami akan evaluasi untuk pencapaian mutu di tahun sebelumnya. Ini struktur organisasi Rumah Sakit Az-Zahra dengan direktur rumah sakitnya Dr. Lita Setiawati, yang dinaungi atau yang menaungi Rumah Sakit Az-Zahra yaitu PT Tirta Belata Kusuma Sejahtera, komisarisnya Bapak Hermanto Kusuma, dan direkturnya ada Umi Melia Agustina. Kami juga mempunyai Dewan Pengawas Syariah yang ditunjuk langsung oleh MUI Provinsi Lampung, dan di sini kami memiliki komite-komite yang menunjang direktur, yaitu ada komite syariah, komite etik dan hukum, dan tidak lupa kami memiliki SPI, terus kami memiliki komite mutu, komite keperawatan, dan adanya sekretariat serta program kerja yang menunjang akreditasi, baik akreditasi rumah sakit, KAS, ataupun akreditasi syariah. Selanjutnya kami memiliki di bawah direktur ada kabit, kepala bidang, ada kepala bidang pelayanan kesehatan, yang med, ada kepala bidang penunjang medis, kepala bidang keperawatan, kepala bidang keuangan, kepala bidang umum, dan HRD, serta adanya Kesmik. Ini struktur organisasi Rumah Sakit Az-Zahra. Dan untuk standar syariah SSMO untuk program-program komite syariah, jadi komite syariah di Rumah Sakit Az-Zahra ini melakukan sosialisasi mutu syariah bersama dengan komite mutu. Jadi mutu syariah ini dinilai dan dikumpulkan datanya itu juga atas pengawasan dari komite mutu dan komite syariah, serta evaluasi kepatuhan mutu dan program komite syariah yang wajib dilaksanakan dan rutin, yaitu rapat dengan Dewan Pengawas Syariah, serta melakukan laporan mutu tersebut. Ini program-program ketakmiran masjid, salah satunya tadi yang membacakan ayat suci Al-Quran itu juga menjadi tim takmir masjid kami. Ada
ada Ustadz Dani tadi, ini program-program kami yang pastinya sholat fardu wajib untuk staf laki-laki di Rumah Sakit Azhara. Jika tidak ada hal yang urgent, wajib sholat fardu berjamaah di Masjid Azhara. Terus melakukan sholat Jumat, kajian bulanan, kurban Idul Adha, sedekah subuh, kultum ba'da zuhur, pembagian sembako, sedekah Jumat. Dan alhamdulillah kami memiliki TPA Sahabat Quran Azhara. Ini anak-anak bisa dari anak staf Rumah Sakit Azhara ataupun dari lingkungan Rumah Sakit Azhara. Jadi boleh Bapak, Ibu, mungkin Pak Camat, Pak dan Ramil dan lain sebagainya yang punya anak mau ngaji gitu, boleh di Masjid Azhara ikut dengan TPA Sahabat Quran Azhara. Untuk standar syariah selanjutnya MMI yaitu dokumentasi rekrutmen staf sesuai prinsip syariah. Jadi untuk menjadi staf Rumah Sakit Azhara, salah satunya rekrutmen kami yang pertama beragama Islam, yang kedua pasti bisa membaca Al-Quran, dan yang ketiga tidak merokok. Jadi ini yang menjadi program yang pada terkenal di Azhara, Pak Ustadz. Jadi kalau di Azhara nggak boleh merokok, gitu ya. Ini yang menjadi rekrutmen kami untuk staf. Jadi ini rekrutmen salah satunya membaca Al-Quran satu-satu. Untuk orientasi juga kami ada orientasi umum, orientasi khusus yang diisi oleh ahlinya, yaitu pastinya dengan materi-materi yang memuat nilai-nilai Islam. Implementasi perilaku dokter Rumah Sakit Syariah, kami juga mewajibkan laki-laki kalau bisa pakai peci. Berikut perawat Rumah Sakit Syariah memberikan senyum. Implementasi budaya Rumah Sakit Syariah, jadi salah satunya yaitu seragam kami, insya Allah setiap akhwat yang kerja di Rumah Sakit Syariah auratnya tertutup dengan baik, dan implementasi fikih pasien salah satunya tayamu. Ini implementasi mandatory training. Jadi mandatory training kami itu mengajarkan atau yang pastinya menjalankan doa sebelum operasi. Kita harus berdoa bersama dan membacakan basmalah sebelum melakukan tindakan kepada setiap pasien. Kalau ada yang sakaratul maut, koma, kita harus talqin, dan pengenalan maqasid syariah oleh Dewan Pengawas Syariah. Untuk standar syariah PMAK, bukti kerjasama dengan lembaga keuangan syariah, dan alhamdulillah hari ini hadir Kepala BSI Cabang Kalirejo Bapak Arif. Ini bukti kami bekerja sama juga dengan Bank Syariah Indonesia. Saya nasabah BSI juga loh. Dan alhamdulillah semua staf Azhara nasabah BSI juga. Ini juga bukti kerjasama kami dengan JIS untuk zakat pegawai di rumah sakit. Langsung dengan Basnas kami untuk kerjasama JIS-nya. Ini untuk pemasaran kami, insya Allah setiap dokumen promosi online memuat prinsip syariah, dan dokumen promosi offline juga sesuai dengan prinsip syariah. Ini juga didukung kemarin dengan program Bupati, kami dapat untuk promosi pasang ini di perbatasan Kalirejo dengan Kabupaten Pringsewu. Ini untuk media channel TV syariah. Jadi insya Allah kalau dirawat di Azhara, channel TV-nya TV syariah. Nanti kalau nyari untuk sinetron rada susah. Jadi selanjutnya ada Mading Rumah Sakit Syariah juga, isinya terkait kegiatan-kegiatan kami dan pencapaian-pencapaian Rumah Sakit Azhara di setiap tahunnya. Begitulah pelaksanaan standar syariah di Rumah Sakit Azhara Kalirejo. Kurang lebihnya bisa saya sampaikan tersebut, dan terakhir untuk yang bisa saya sampaikan terkait capaian indikator mutu. Jadi kalau di KAS itu di akreditasi rumah sakit yang umum juga ada mutu juga, dan ada juga mutu nasional ya Bu ya, INM yang harus kita laporkan setiap bulan, dan di syariah juga punya mutu syariahnya juga, dan ada mutu wajibnya juga, yaitu mutu wajib syariah. Yang pertama ini pendampingan talqin kepada pasien yang sakaratul maut. Ini harusnya semuanya 100% standarnya. Dan yang kedua mengingatkan waktu sholat, ini juga harusnya 100%.
100%, tapi di Januari, Februari, Maret kami masih proses ini untuk membiasakan staf kami untuk selalu mengingatkan kepada pasien yang dirawat, sudah sholat ibu, sudah sholat bapak, dan bisa nggak sholatnya, bisa nggak taharahnya, kalau nggak bisa insya Allah perawat kami ajarkan gitu. Jadi itu yang masih proses belum istiqomah waktu itu. Gitu. Jadi semoga kedepannya semakin istiqomah dan bisa semakin berjalan, dan balik lagi menjalankannya bukan karena takut dimarahin dokter Lita, tapi karena niat dari hati, niat karena Allah memang ingin menjalankan prinsip syariah bersama-sama di Rumah Sakit Az-Zahra. Yang ketiga yaitu pemasangan daun kateter atau DC sesuai dengan gender. Jadi yang tadi saya sampaikan, 3 ini adalah mutu wajib syariah yang harus dilaksanakan dan standarnya juga harus 100% ada di rumah sakit syariah dan berjalan di rumah sakit syariah. Jadi kalau nanti ada yang ternyata tidak ditalkin, tidak diingatkan waktu sholat, tidak dipasang di sesuai dengan gender, berarti mutu kami tidak tercapai. Mutu standar pelayanan minimal ini yang menunjang juga ada yang pertama membaca basmalah pada pemberian obat dan tindakan. Jadi kalau mau diinfus, kalau datang ke rumah sakit Az-Zahra pasti perawat kami akan, Bapak izin mau kami infus, mari kita bismillah bersama-sama, bismillah gitu. Biar nggak tegang kalau lagi diinfus ya. Yang kedua hijab untuk pasien. Yang ketiga, alhamdulillah kita tercapai ya dengan di atas standarnya. Kalau basmalah 80%, hijab 80%, kami di atas 80% selalu dari Januari sampai Juli. Mandatory training untuk fikih pasien yang tadi disampaikan salah satunya ya toharoh. Ini masih proses juga, kami belum baru bulan ini karena harus berjalan jadi 100 nih. Nah, yang keempat adanya edukasi Islam baik dari leaflet ataupun buku kerohanian. Jadi nanti kalau lagi keliling di Rumah Sakit Az-Zahra harusnya bisa melihat leaflet tentang edukasi Islami. Yang kelima pemeriksaan atau pemasangan EKG sesuai dengan gender. Ini juga harus 100%. Ini kemarin kebetulan kita ada kejadian yang tidak diinginkan. Jadi ada satu pasien dari seluruh pasien yang dirawat, kebetulan ada hal yang harusnya pasangan kalau jaga, perawatnya pasti laki-laki dan perempuan. Jadi kalau ada yang kalau ada yang dibutuhkan laki-laki ya laki-laki, tapi kebetulan ada halangan, jadi yang jaga sama-sama perempuan dan akhirnya dipasanglah EKG oleh pasien laki-laki yang pasang perempuan. Jadi tidak 100% di bulan Juli. Ya, mungkin itu jazakumullahu khair untuk pemaparan terkait pelaksanaan standar syariah di Rumah Sakit Az-Zahra dan capaian mutu wajib serta standar pelayanan minimal oleh